warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bareng saya Viola Melinda. Dan pada malam hari ini kita kembali di salah satu channel dari Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi pada malam hari ini lebih heboh. Coba mana heboh suaranya? Lebih meriah. Asik. Sorry tadi host tuh Viola Melinda. Oh iya bener. Itu dulu waktu kita ketemu bukan Melinda deh. Udah ubah nama deh jadi. Serius? Cut lagi berarti. Entar lagi. Karena ada kambing guling, jadi ubah nama ya sekalian. Ya, tentunya dengan wajah baru, lebih meriah, lebih heboh lagi dan dengan nama baru. Kali ini podcast dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hadir dengan nama Sapa Nusantara Kutai Kartanegara. Ada tagline-nya nggak? Ada Apa? dong. Sapa apa? Sapa itu akronim Oh, kan. akronim. Dari Sahabat Arsip dan Perpustakaan. Sahabat. Ih, seru gak? Seru Tadi sekali. seru ya. Tapi Kakak- anak Genji tahu nggak tuh arsip tahu arsip dong. cinta taunya kalau Genji. Arsip cinta ya. Mentang-mentang cinta aja ya perlu arsip. Oke, malam hari ini kita sudah kedatangan yang dari tadi udah sepil-sepil suara di sini. Pada malam hari ini kita sudah kehadiran dua sosok bahkan ya. Ini orang-orang yang luar biasa dan juga spesial. Sudah hadir bersama kita di sini ada Kang Golagong, Yeay. Duta Baca Indonesia. Yeay. 1000 penonton sudah bertepuk Iya. tangan. Bukan cuman Kang Golagong, pada malam hari ini kita sudah kehadiran Mas Edi Wiono, pimpinan redaksi Perpusnas Press. Pasti orang Jawa kalau Wiono-nya. Oh. Iya, kita marganya Margano. Oh, berarti saya juga bisa Viola Melindano. Iya. Oke, sobat. Tentunya ini adalah kita nyapanya apa ya? Sapa ya. Ini Sahabat Arsip dan Iya. Perpustakaan. Jadi untuk Sahabat Arsip dan Perpustakaan pada malam hari ini luar biasa banget kita akan ngebahas ya. Ringan-ringan aja ya Kang Iya. Golagong dan juga Mas Edi. Kita ngebahas tentang literasi nih. Nah, literasi ini kan simple ya kedengerannya ya Kang dan juga Mas. Tapi ternyata kadang makna literasi itu mulai kemana-mana nih, akan merambah kemana-mana. Nanti kita akan bahas lebih seru lagi. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu Kang Golagong, Ya. apa kabar Kang? Baik, kita ketemu tahun berapa ya? Lupa. Kita 5 tahun yang lalu enggak ya? Enggak ya? Tahun 2000. Waktu itu sih masih polos. Sekarang Masih polos. Iya, waktu masih mahasiswa maksudnya. Oh, lebih masih mahasiswa. Sekarang glowing sekali. Selain glowing apalagi Kang? Apalagi Berat dewasa, badannya dewasa. nambah lebih Makin lebar. dewasa. Kalau dulu kan masih mahasiswa ya. Sekarang belum begitu peduli masa depan. Sekarang udah. saking pedulinya sama masa Nah. depan Kang, lebarnya juga peduli nih Kang. Makin gemuk ya. Iya, iya. Kang Golagong apa kabarnya Kang? Kabarnya baik. Saya setelah ini pengen nyoba ikan patin. Oh, aduh udah Gitu. kesebut lagi ikan patinnya ya. Iya. Kalau kita Kang di Kalimantan Timur, teman-teman Sapa ini Sahabat Arsip dan juga Perpustakaan pasti udah tahu banget, kita tahu yang namanya kepuhunan. Mas Apa Edi tuh? udah pernah dengar kepuhunan? Belum. Kepuhunan apa itu? Kang Golagong? Belum. Jadi kepuhunan tuh kalau misalkan kita pengen sesuatu tuh udah disebut kadang di dalam hati ya kadang ya. Contohnya tadi Kang Golagong Ya. pengen makan ikan patin, tapi nggak dilaksanain, nggak dilakuin. Oh, terus? Nah, kadang ntar kalau kita dapat sial, itu namanya kepuhunan. Oh. Jadi jangan Oh, jangan sampai dihabisin dong itu. Iya, udah kita simpan. Udah siapin ya? Udah Waduh, gawat dong. tuh. Kang Golagong, apa kesibukannya akhir-akhir ini, Kang? Kesibukan masih jadi duta baca tentu terus nulis cerpen, nulis puisi itu oke. masih. Nulis isi hati juga ya? Ah. Lewat itu ya, lewat Lewat itu. cerpennya. Boleh nih ngomongin soal hati nih sekarang. Oh boleh. Boleh. Kak. Pokoknya kalau udah Kang Golagong kayak ngomongin soal hati, kayaknya Iya. 3 hari 3 malam kita nggak beres ini. Iya. Oke. Jadi, Selain nulis, apalagi? Utamanya kan kampanye membaca dan menulis. Ya. Nah termasuk ke sini dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota ya Kabupaten? Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Jadi saya wah senang banget bisa datang ke sini karena waktu saya SD kan udah dikasih tahu tuh lewat buku sejarah ya. Tahun 87 saya ke sini tapi belum makan ikan patin belum. Oh belum, malam yang hari ini kita makan ya Kang ya? Iya, makan ikan patin. Iya, dan tentunya Kang Golagong pada malam hari ini kita langsung makan ikan patin tapi entar ya, habis Iya, kita entar. selesaiin pokoknya bincang-bincang kita Iya. pada malam hari ini. Tadi infonya kurang tadi, taunya kambing guling aja. Oh kambing guling Padahal aja. ada ikan patin. Udah asik sibuk makan kambing Iya. guling ada ikan patin ya. Nanti kita Iya. habis ini bakal makan ikan patin setelah Oke. ngomongin tentang literasi boleh ya Kang ya? Boleh, boleh. Oke kita masuk ke Pak Edi. Pak Edi apa kabarnya Pak? Mas aja. Mas, Oh Mas aja. terpesona gitu matanya. Iya benar. Iya. Mas Edi. Iya. Kalau
Kalau jam segini masih Mas. Kalau ntar malam apa? Iya. Masih Mas. Apa kabarnya Mas Edi? Alhamdulillah baik, Mbak Fiona ya. Sudah ke kali berapa nih ke Kutai Kartanegara? Ya, konon ketika kita menginjakkan kaki di Borneo, di Samarinda, Kutai, Balikpapan, kalau udah minum air mahakam katanya balik. Kalau ke Kutai ini udah ketiga kalinya. Curiga? Kita udah pertemuan ke berapa kali ya? Udah yang ke 115 ya Oh Mas gitu ya? Oh ya, pernah Udah lebih kemarin ya? kita ketemu. Iya. Oh jadi ini jangan-jangan dari mendarat dari pesawat belum ada minum nih? Soalnya kan takut balik lagi ke Kutai Kartanegara. Enggak, justru karena- udah minum terus ya? Kalimantan, terutama Kalimantan Timur itu kayak seperti kampung kedua saya. Oh. Iya, kebetulan kan ada beberapa family juga di sini Termasuk karena ada saya. ya itu menambah kekuatan kita untuk balik lagi nanti. Kemarin di Balikpapan kampung kedua, Balikpapan. Ini yang benar Semuanya yang mana? kayaknya udah jadi kampung kedua ya. Iya. Kayaknya kalau tempat kedua tuh banyak slot di Mas banyak Edi. slot. Tapi akhir-akhir ini ya Mas Edi apa Iya. kesibukannya Mas? Ya, kebetulan saya kan sebagai pustakawan ya, pustakawan di Perpustakaan Nasional, tentunya kita bagaimana menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga ya, dengan aktivitas sebagai seorang pustakawan. Terus kemudian kedua, kebetulan saya juga percaya juga sebagai pemimpin redaksi Perumnas Press, salah satu publishing house yang ada di Perpustakaan Nasional dengan beberapa kegiatan. Nah, salah satunya kolaborasi kami dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang hari ini diluncurkan bersama teman-teman tadi, inkubator literasi. Inkubator literasi keren banget malam hari ini Sapa Nusantara Kutai Kartanegara, kehadiran orang-orang yang luar biasa. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu. Asik. Makin gak sabar ya. Hari ini kita bakal ngulik ini. Tadi sudah disebutin sama Mas Edi inkubator literasi. Kalau kita ngomongin inkubator yang kebayang kayaknya apa ya Kang Ya, ya? bayi ya, di dimasukin. inkubator ya. Iya. Kira-kira kalau literasi di inkubator itu gimana Nah, coba ya? menarik nih idiom-idiom ini. Benar. Tadi sebelumnya juga udah ada acara ya, Mas Edi dan juga Kang Golagong sudah ada acara launching inkubator Betul. literasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Buat Sapa Nusantara yang penasaran, silakan nanti langsung aja menuju ke episode yang sebelumnya ya. Sudah ada di situ Sapa Nusantara Kutai Kartanegara yang membahas terkait launching ya dari inkubator literasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, kita ngomonginnya santai aja ya, karena ini tentang literasi nih, Kang dan juga Mas. Literasi sendiri, kadang kita pengertiannya suka macem-macem ya. Literasi itu sebenarnya nulis tuh itu namanya literasi. Kalau kita bisa nulis cerpen, itu baru namanya orang yang literat. Kalau kita baru bisa bikin satu buku, itu baru namanya orang yang literat. Tapi kalau menurut Kang Golagong deh, Ya. sebenarnya literasi itu maknanya apa sih, Kang? Ya, literasi itu dulu dulu dipahami aksara ya. Oke. Aksara. Jadi etimologinya ada tuh, harus dicari aja di Google ya. Anak-anak Gen Z. Nah, tapi dalam perkembangannya mulai meluas. Jadi literasi itu daya juang, Daya juang. usaha agar orang itu berkembang, berjuang menjadi lebih baik Oke. hidupnya, kualitas hidupnya. Oke. Nah, kemudian lewat cara apa sih membaca? Berarti tadi ada prosesnya ya, Iya. Kang ya. Salah satunya melalui Membaca. luar Nah, biasa. membaca itu tidak lagi dipahami untuk akademis. Misalnya baca buku mata pelajaran aja supaya jadi dokter S1, S2, S3. Nah, literasi sekarang itu misalnya tadi saya makan Kambing guling. kambing guling. Ah. Nah, itu si bapak yang tadi bikin kalau bisa ngasih literaturnya. Terbuat dari apa komposisinya nah, kan gitu ya. kebanyakan di Indonesia ini kuliner misalnya itu Iya. ketika mohon maaf misalnya meninggal turun kan, turun resepnya rasanya kurang satu. Terus karena si bapaknya bukan tidak berani ya, mungkin tidak terpikirkan untuk menuliskannya menjadi sebuah buku. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya niat, semua orang bisa jadi tahu. Nah, itu sih sebetulnya. Ini ya Mas Edi, syukurnya Kang Golagong nih doyan masak enggak? Iya, di rumah saya doyan, iya. Doyan ya? Adik-adik kami itu di rumah ada wisata kuliner. Oh, gitu. Dari anak saya misalnya masih kecil nih, dari TK diajarin sama istri. Jadi mandiri semua. Kita punya buku resep yang saya cari itu sekarang, Mas Edi, buku resep Bung Karno yang saya cari belum dapat. Waduh. Ada itu, ada. Ada ya? Ada ya? Nah, ada tuh. Kayaknya saya juga harus tebal. pegang deh. Saya punya yang ini yang segini kali sejengkal.
tebal banget itu. Nah, Dan itu dimasak semua? Ya semuanya dipraktekin, Waduh, dipraktekin. Tapi memang itu lebih bukan untuk usaha, bukan. Tapi dia mandiri kalau ngekos. Jadi sekarang nggak kami kalau anak-anak sekarang udah pergi nggak khawatir dia kalau duitnya habis mungkin tinggal beli beras, beli apa di Ramu. Gitu. Oh, ini sebenarnya salah satu pemanfaatan literasi tadi ya Mas Edi ya, untuk meningkatkan tadi kemampuan. Anak nomor pertama sekarang lagi meredress, ada rumah kosong di belakang, itu mau dibikin kafe. Oh, udah kena spill nih Mas Edi, kayaknya kita ntar siap meluncur nih ya kayaknya. Oke, kalau Mas Edi sendiri, Mas Edi kan tadi kalau kata Kang Golagung sebenarnya literasi itu kan ada prosesnya ya, salah satunya lewat membaca. Kalau dari Mas Edi sendiri, ada nggak sih peraturan khusus yang biasanya diterapin di rumah nih tentang budaya membaca? Barangkali ada nggak sih Kang sebenarnya? Biasanya polisi yang punya peraturan. Tapi biasanya kalau kata orang Indonesia punya peraturan buat dilanggar. Iya betul. Kalau dari Mas Edi ada nggak aturan-aturan seperti itu untuk membiasakan ya biasanya? Sebelum masuk ke sana, mungkin kita juga perlu terjemahkan ya pemaknaan dari literasi itu sendiri. Jangan sampai kita tiap hari mengatakan bahwa salam literasi kita harus tapi nggak tahu artinya, tapi nggak tahu apa sih sebenarnya literasi itu. Makanya dalam satu buku yang ditulis oleh Mas Dawam ya, dan Mas Gong juga sering mengatakan itu ada namanya pseudo literasi. Prosedur literasi. Pseudo literasi. Nah, artinya kita orang yang selalu ingin bergerak. Ayo kita literat, tapi kita sendiri tidak literasi. Itu kan hal yang aneh, ya kan? Jadi gimana? Saya manai bahwa literasi itu sesungguhnya membaca menulis ya bagian dari literasi, dia ada tingkatannya juga. Literasi. Tetapi yang terpenting adalah ketika orang literat itu berarti dia mampu untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hidup yang ada. Ya, orang masalah literat apapun ya. Masalah itu dan levelnya beda-beda. Ketika masalah sekolah, masalah di pemerintah dan sebagainya, bahkan sampai ke level presiden pun, ketika dia literat berarti dia mampu mencari solusi terbaik atas problematika yang ada. Problem solving. Betul. Dia bisa mendapatkan hal terbaik dari seharusnya yang dia lakukan. Itu ketika orang literat. Makanya membaca tadi menjadi salah satu bagian dari bagian literasi. Terpenting. Makanya membaca dan menulis yang itu juga menjadi gerakan utama dari Mas Golagung sebagai duta baca, itu melengkapi dari siklus literasi itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita relasikan, kita hubungkan dengan apa yang kita lakukan agar minat baca itu tumbuh di keluarga kita. Tadi udah saya bahas juga dalam sesi dengan teman-teman MAN tadi, bahwa kita harus menjadi role model buat anak-anak kita. Sama artinya ketika kita menyuruh anak membaca, jangan sampai ketika kita menyuruh kita main handphone. Itu jangan, itu susah. Harus kasih contoh yang sesuai karena juga. Apa yang dilihat anak-anak itu jauh lebih mudah mempengaruhi mereka daripada hanya dengan kita katakan. Intinya adalah perilaku role model buat anak-anak kita. Jadi, untuk mau membaca. Jangan hanya ngomong doang. Jangan omong-omong gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Golagung dan juga Mas Edi. Aduh, asik banget. Omong-omong tuh nggak boleh dipakai loh itu. Kena denda. Hati-hati. Tapi Kang Golagung dan juga Mas Edi ngomongin tentang literasi, kita juga mau berterima kasih buat teman-teman nih di sini, banyak banget, ada ribuan teman-teman. Ada dari kawan-kawan literasi kita negara. Terima kasih banyak. Sukanya kita itu bahwa literasi itu adalah movement dia gerakan. Ya, kalau semuanya berdasar pada gerakan, kerelawanan itu akan jauh lebih mengena. Maka oleh sebab itu kami di Perpusnas sebagai wakil dari pemerintah dan beberapa entitas lembaga lainnya yang hari ini literasi sesungguhnya menjadi urusan yang banyak dilakukan oleh semua pihak ya kan. Termasuk juga teman-teman ini pegiat literasi dari komunitas. Bener banget. Gerakan literasi Kutai, ada Pak Erwan literasi Kutai, terus kemarin juga ada Serikat Budaya, ada beberapa entitas lainnya. Dia sesungguhnya ujung tombak kita, ya kan. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Untuk mereka komunitas. kita perlu menguatkan kolaborasi tidak hanya antar lembaga pemerintah, setuju. tapi juga dengan para pegiat-pegiat. Makanya saya pernah katakan bahwa literasi itu bisa mendapatkan dampak lebih luas ketika kita sinergikan secara kolaboratif
dengan tidak hanya 3 entitas tapi 5 sampai 6 yang namanya adalah pentahelix tadi, ya kan? Pentahelix sampai ke akar-akarnya Persis, ya, Mas Edi, ya. luar biasa. Kita juga terima kasih banyak di sini Kang Golagong dan juga Mas Edi, kita udah kehadiran teman-teman literat Kutai Kartanegara. Iya. Ada Bapak Erwan Radi. Iya. Bapak Erwan, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Erwan. Saya pernah ke rumahnya tuh. Dari Gerakan Literasi Kutai iya, ya. ada benda-benda Ada vintage yayasan. ya. Vintage itu Unik ya. kan? Tapi itu bukan penadah ya, bukan penadah. Pada ada. Aduh, nanti kita klarifikasi ya kalau gitu. Klarifikasi. Selain itu juga di sini ada ini penulis kita yang luar biasa, ada Bang Cai. Halo Ya, Bang Bang Cai. Cai. Dan tentunya Saya pernah ke rumahnya tuh, saya pengen banget beli rumahnya, cuman nggak punya duit saya. Rumahnya bagus banget, kayu ulin. Oh gitu. Luar biasa kayaknya itu. Kang Golagong setiap mampir kemana mampir ke rumah orang ya. Iya. Mas Edi. Dia gampang suka dia. Hati-hati. Aduh. Kalau saya datang ke rumah ke suatu kota, Suka ngeliatin. suka datang ke pegiat literasi, lihat karakternya muncul. Ah. Yang tadi studio literasi itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong literasi, ke rumahnya nggak ada buku, berarti dia Omon-omon. omon-omon. Tapi ternyata Oke. enggak. Enggak. Cuman saya pengen ngecek sekali lagi ke rumah Pak Erwan tuh. Bilang aja Apakah pengen berkunjung lagi ya dia Mas ya. kolektor atau penadah nih? Saking banyaknya Enggak, benar-benar dia unik kolektor. ya. Oke. Diklarifikasi langsung kolektor. Klarifikasi langsung. Oke, luar biasa. Pada hari ini kita udah kedatangan teman-teman literat yang luar biasa di Ya. Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi kita ngomongin tentang literasi nih, Kang Golagong dan Ya. juga Mas Edi. Menurut Kang Golagong deh, sebenarnya kan ini simpang siur sekali ya. Ada yang bilang sebenarnya kondisi literasi Indonesia itu baik-baik saja. Ada juga yang bilang sebenarnya kondisi literasi Indonesia Ya. itu rendah sekali. Tapi kalau menurut Kang Sebenarnya Golagong, yang rendah gimana itu tuh? politikus, bukan. Ya rendah banget tuh nalar kritisnya. Tapi kalau kondisi literasinya gimana Kang Nah, Golagong? literasi ini gini, Genji. Genji. Jadi Genji ini harus Genji itu kan biasa gini, nembak cewek tuh aku cinta kepadamu gitu. Tapi Nah, nggak berani ngomong langsung bukan, lewat maksud saya chat gini. gitu. Maksud saya gini. Hah? Dalam bahasa literasi Iya. harusnya wajahmu seperti bulan purnama Ah. yang mengambang di permukaan mahakam. Selalu bersinar-sinar di setiap Gitu. malam. Jadi harus dilatih anak-anak Genji dan Alpha tuh menyampaikan dalam bentuk lain. Nah, itu literasi gitu. tuh. Literasi ya. Iya, jangan langsung nembak, langsung nggak puitis gitu. Nah itu, ini contoh anggota dewan kan gitu juga, butuh mobil gitu kan. Harusnya dia kan pakai bahasa literasi. Contohnya? Contohnya misal, kalau saya pakai mobil jelek, AC-nya tidak bagus, saya masuk angin. Gitu. Bagaimana saya bisa bikin undang-undang? Maka Masuk akal ya. ini nggak bakal diedit. Oke. Itu literasi tuh. Jadi gimana? Kalau menurut Kang Golagong sebenarnya kondisi literasi Indonesia tuh baik-baik aja atau sebenarnya sedang Baik. terguncang? Saya jalan safari literasi dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi yang saya temukan tuh 3 persoalan. Apa tuh Kang? Satu, kepala dinas yang merasa dibuang. Kepala dinas yang merasa dibuang. Ya, Oke. kalau nggak dia mau pensiun atau dia bikin masalah di dinas lain, ya dibuang ke dinas perpustakaan sehingga tidak memotivasi pustakawannya. Tapi oke. ada juga tuh ketika dibuang, saya pernah ada studi ada Pernah pengalaman datang empirik ya? ya. Dia bilang gini, Pak Golagong, kenapa Pak? Saya baru tahu ada dinas masuk jurusan surga. Masuk jurusan surga itu gimana Iya, Kang? dia baru sadar bahwa perpustakaan itu ikro. Membaca Ikro tuh ya, ayat membaca. pertama. Oke. Dia baru tahu tuh. Saya Oke, tanya, oke. emang Bapak selama ini di mana? Oh, saya di yang basah itu apa ya? Lupa saya. Yang basah. Apa Mas Edi yang basah apaan ya Mas? Dispenda, dispenda. Oh, Dispenda, gitu. dispenda basah ya? Oh, gitu ya. Perikanan basah. Oh, perikanan ya? Air, soalnya air. Iya. Iya, Jadi, oke. Kata dia, dan yang paling menyedihkan lagi nih guys, setelah ngomong itu 2 minggu dia meninggal. Oh gitu. Oh, gitu. Barangkali dia masuk surga saya rasa tuh. Iya, soalnya. Nah, jadi maksud saya satu tuh ya persoalan Oke. kepala dinas yang dibuang Mas Edi. Yang kedua, apa tuh? akses ke perpustakaan itu susah, terutama di oke. timur. Ngomongin tentang akses berarti ya. Maka Perpusnas kan mencoba mengantisipasi itu Ya. dengan pojok baca digital Ya, ya, salah atau satunya. membangun dengan dana alokasi khusus. Yang ketiga, distribusi buku tidak merata. Oke. Kalau di kita ini melimpah di sini, tapi kalau di daerah timur, Ujung-ujung gitu ya. ujung-ujung itu dari mulai Sumbawa ke sana itu kalau saya ngasih hadiah ke seseorang gitu Iya, ya, yang kita kasih kasihi buku gitu gitu ya, Kang ya. bukunya 50.000, ongkos kirimnya 150.000. Mahalan ongkos kirim ya Ongkos ketimbang kirimnya, bukunya iya. ya. Gitu. Aduh. Nah, 3 hal itu. Nah, kalau di timur lagi, kalau dia sekarang kan literasi digital.
di timur itu ternyata bukan susah sinyal saja, Tapi susah. susah jodoh. Oh. Boleh Serius, kita serius. kasih tepuk tangan dulu untuk Ya, Kang serius, Golagong. serius. Jadi di sana itu kalau mau akses internet dia duduk di bawah. Iya benar. BTS itu. Apalagi komunikasi nomor 1 ya Kang ya. Saya pernah lihat itu di bawah BTS sampai Jungkook megang mangkok tuh datang karena BTS. Oke, Rada oke, ngawur oke, nih. oke. Pokoknya kalau ngomongin interaksi sama Kang Golagong sama Mas Edi Iya. pasti lebih seru. Jadi buat Sapa Nusantara yang masih nyimak, silakan langsung ajak teman-teman yang lain, ding sana yang lain untuk merapat ke channelnya Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan. Kita masuk lagi ke Mas Edi. Oh iya. Aduh, Mas Edi, tadi Kang Golagong udah bawa kita dari Sabang sampai Merauke nih, Mas. Kalau Mas Edi sendiri ngeliat nih kondisi literasi di Indonesia, kalau menurut Mas Edi, apakah sedang tidak baik-baik saja, sedang terguncangkah atau sedang stabil? Terkait hal ini mungkin saya agak sedikit berbeda pandangan dengan Mas Golagong Nggak ya. bisa loh, kita sama wakil perpustakaan harus satu hati Iya. dong. Oh, nggak boleh bisa. provokator Nah, dong, gini. nggak boleh provokator. Kita dong. mengambil dari perspektif mana dulu. Tapi Ah, boleh saya oke. debat ya? Boleh dong. Boleh. Ya. Boleh, boleh. Saya Apa nih? saya Kalau pendengar. kalau dikatakan baik-baik saja tidak itu. Oke. Tapi belum masuk ke kategori darurat ya. Oke, Bahkan secara kemarin empirik ya. salah satu pimpinan Komisi 10 kan bikin buku Mas, Ya. darurat literasi ya kan. Oh, ada. Iya, Oke. ada itu. Dan saya membacanya juga dari beberapa fakta empiris yang disampaikan memang itu adalah fakta ya. Tentunya ketika kita mengatakan kondisi literasi kita hari ini ada dua hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai Renungan, barangkali refleksi. data. Oh, ya, data. ya. Oke. Saya bukan berangkat dari menggunakan ini sebagai sebuah kebenaran ya. Artinya kan beberapa kajian penelitian baik yang dilakukan oleh Indonesia, bahkan kami di Perpustakaan Nasional kan ada namanya kajian terkait pembangunan literasi masyarakat, indeks pembangunan indeks literasi masyarakat ya. pembangunan masyarakat. Karena untuk Kaltim itu luar biasa. Kaltim itu di atas rata-rata. Kalau nggak Oh, salah gitu? 68 kalau nggak salah. Wih, tepuk tangan dulu Iya, dong untuk di provinsi atas rata-rata, tercinta. bahkan iya itu di atas rata-rata nasional. Penilaiannya itu dan- berupa apa tuh Mas Edi? Ada 7 indikator Oh, sih, 7 ya, indikator. 7 indikator Di nilai. Di antaranya itu tingkat kunjungan ke perpustakaan, Oh, oke. terus jumlah koleksi perpustakaan, Oke. lamanya mengakses internet, dan hal seperti itulah gitu. Itu Kalimantan Timur termasuk yang bagus ya. Tapi kalau kita kembalikan ke Indonesia. indeks PISA, Ya, PISA, oke. PISA, mungkin Mas Go nggak setuju dengan ini. Nah, ini dia. Tapi ini adalah Ini fakta. kalau ya. ada airnya Dan- saya siram loh. dan ini kan memang Indonesia mengakui bahwa PISA menjadi ukuran untuk literasi membaca, literasi sains, literasi matematika untuk anak usia 15 tahun yang di Indonesia, dan itu hasilnya Iya. kan memang kita mengalami downgrade yang cukup Lumayan ya. Lumayan dari Per 3 nilainya. tahun sekali kita Persis, penilaian ya. PISA. Nah, dari dua itu ya kita bisa gunakan lah bahwa kondisi literasi kita itu dengan munculnya berbagai problema-problema yang ada Ya. di masyarakat, terutama banyaknya orang yang terprovokasi oleh hoax, misinformasi, itu menunjukkan literasi kita tuh masih perlu perbaikan ke sana. Nah, ini Oleh nih. karena itu beberapa intervensi kegiatan dari Perpustakaan Nasional, salah satunya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Golagong tadi, akses bahan bacaan itu kita respon langsung dengan Melalui? gerakan 10 juta buku dari Perpusnas. Tepuk tangan dulu dong. Dan untuk nampaknya di Perpusnas. beberapa taman bacaan di Kutai juga mendapatkan itu 10 juta buku, Iya. Mas. 10 juta buku untuk Kutai dapat berapa ya, 10.000. Kutai? Saya Ada datanya nggak dapat datanya, tapi hampir seluruh kabupaten kota provinsi Indonesia ada. Oke. Itu sebagai bagian dari upaya kita dari pemerintah Untuk mendistribusikan tadi ya. betul, mengurangi ketimpangan yang ada. Ah. Karena sesungguhnya memang salah satu hal yang menjadi permasalahan kita adalah ketimpangan tidak hanya koleksi, informasi, ketimpangan terhadap sumber daya manusia juga. Jadi cukup banyak lah ketimpangan tengah, timur, sama barat itu. Nah, kondisi ini seharusnya memang sama-sama kita benahi dengan beberapa kebijakan yang berpihak kepada mereka. Oke. Literasi kita memang masih perlu dorongan untuk menguatkan ya, ya di tingkat level bawah, menengah sampai ke atas. Itu kalau kita ngeliat dari PISA ya, Kang Golagong ya. Saya Tapi menanggapin kalau- PISA deh, menanggapi boleh, PISA. boleh. Jadi gini, saya baru dapat kabar PISA itu Pencerahan. gini Mas ya, ke apa sampling pertanyaan-pertanyaannya itu pakai infografis. Oh gitu. Karena sebenarnya PISA ini untuk mengukur seberapa efektif
proses belajar mengajar nggak Memang. sih sebenarnya Mas Edi? Enggak, sebenarnya seberapa mampu si murid itu Siswa ini menangkap, iya, apa benar. yang materi kurikulum yang diajarkan. Meskipun di sisi lain banyak kelemahan-kelemahan yang bisa kita Iya, sampaikan. masih ada Terutama celah-celah juga lainnya. misalnya kita jumlah penduduknya banyak, Aha. ya kan, dan sampel yang mereka gunakan itu Random tidak ya? diberitahukan ke kita dulu. Ya, siapa? Itu salah satunya ya. Di wilayah mana? Tapi karena ini ya kan? menjadi indeks yang atau scoring yang kita mengakuinya itu, Oke. maka oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya agar mendorong bisa kita naik. Ah. Itu juga penting. Tapi dari 2018 ke 2022 ada kenaikan ya sebenarnya Mas Edi ya? Kenaikan dari sisi peringkat. Kenaikan Tapi dari bukan sisi dari peringkat. bukan Kenapa? dari nilai. Kenapa Kang Golagung, Gini yang kenapa harus nih? kita curigai gini. Biar Kan lebih ada seru tiga. boleh nggak? Lebih dekat ke mic Ya, boleh oke, ya? boleh, boleh. Tapi mic-nya jangan Kayaknya- dibanting. Jadi gini, Oke. tiga indikator itu kan membaca, Ya. matematik, Matematika Sains dan dengan sains. sains. Iya. Ini yang saya curiga tuh kenapa yang dimasalahin tuh membaca aja. Oke. Itu sementara Sebenarnya yang literasi itu luas ya iya, itu enggak, tadi maksudnya ya. yang dua ini oke-oke aja gitu. Oke. Nggak pernah dimasalahin. Yang dimasalahin tuh baca aja. Budaya matematiknya dianggap oke. Budaya sainsnya dianggap oke. Tapi giliran membaca aja. Iya. Iya. Nah, kan tadi Mas Edi bilang, coba kalau anak kan sampling itu dilempar ke anak SMP di sekolah yang kita nggak Ya. tahu tuh secara random. 15 tahun ke atas ya Mas Iya. Edi. Coba ya, deh benar kasih ya? ke anak-anak TBM. Coba kasih. Pasti nilai membacanya Coba, tinggi ya. Tinggi karena teman bacaan masyarakat. Nah, Iya, yang iya, kedua ini Mas Edi, Apa itu? Mbak Viola. Aha. Pertanyaannya lewat infografis. Katanya Oke. numerasi. Jadi kalau misalnya ada lambang hati di panah gitu, pasti anak Genji tahu kan itu jatuh cinta ya. Jatuh cinta. Tapi kalau misalnya Ada grafik naik sama turun. bukan misalnya tanda hati dikasih kotak gitu di angka Ditaruh. nomor 7 nggak tahu Nggak itu ngerti kartu itu remi maksudnya kan, apa. kartu remi itu. Iya. Ini analogi aja, Betul, analogi. betul. Cuman poinnya gini, poinnya yang perlu kita ambil di sana adalah kita membaca semua udah selesai. Masalah membaca sebenarnya selesai. Oke, oke. Membaca loh ya. Oke, membaca Artinya ya. membaca itu tingkat buta huruf kita udah mendekati Iya. 2%. Oke. Itu udah selesai. Tetapi yang terpenting adalah mengindikasikan ketika anak membaca, ketika orang baca dia paham gak sih isinya, itu yang penting. Nah, Kalau saya mah berarti tuh proyek gitu supaya itu nyetak buku lagi, nyetak buku lagi. Iya, artinya kan membaca itu tidak sekedar membaca. Orang Oke. literat itu membaca ketika setelah membaca itu meninggalkan sesuatu yang ada di kepala kita. Dia paham apa yang dibaca. tapi sebenarnya berlandas Gitu. pada konsep-konsep tadi PISA tadi diambil dari tiga poin utama, Ya. komponen utama. Ya, Sebenarnya unsur-unsurnya. balik lagi sebenarnya tadi ya permasalahan yang selama ini di lapangan kita hadapi mulai dari tadi aksesnya tadi Betul, ya Mas itu. Edi ya. Saya sih Dan- pengennya Menteri Nadiem Makarim itu bilang matematiknya rendah, boleh bacanya tinggi. Coba deh gitu ya. Berarti Ya. itu asli samplingnya dari TBM, teman-teman TBM. Iya, budaya sainsnya emang ilmuwan kita diberi kesempatan penemuannya apa? Nggak gitu ada. ya. Iya, kadang memang ini Mas, kontradiktif juga. Kontradiktifnya gini loh. Di Gimana satu tuh? sisi hasil dari PISA itu jeblok, tapi di sisi lain juara olimpiade bermunculan juga. Itu loh. Emang di Indonesia nggak ada juara sastrawan yang mendunia? Kan Banyak, literasi ya. banyak. Iya, artinya kan untuk level sekolah. Kalau olimpiade kan sekolah, Mas. Kalau beda sekolah misalnya Iya, gitu ya. Anak Indonesia yang bisa nulis bahasa Inggris di Amerika ada. Ya banyak juara olimpiade juga banyak kan. Iya. Artinya Nah, itu ini jangan ribut nih. kontradiktif. Kontradiktifnya Udah, di ini situ. jangan Enggak, lempar jadi PKR maksud ya. saya ini harus dicurigai. Iya. Kan di kita bilang gini, kalau kita terus mengutip itu, maka kita jadi rendah diri di Bagian- di depan bangsa lain. Iya. Karena kan itu penghakimannya dari luar. Emang siapa yang punya PISA? Coba kalau kita dirunut itu yang punya Tapi- PISA si Rockefeller tuh. Iya betul, tapi maksudnya Iya. kita sendiri udah mengakui ya kan, menggunakan kita sebagai negara meskipun bukan anggota OCDB Tapi ya. saya duta baca Ya. nggak ngakuin saya. Ya, ini fakta, itu fakta yang ada di scoring tersebut. Oke, oke. Monggo silakan aja. Oke, Cuman oke, artinya oke, ini oke. sebagai penyemangat kita, Ya. ya, sebagai pemicu kita, trigger kita untuk bagaimana mendorong agar kondisi literasi yang tiga hal tadi itu membaik. Coba Oke. seperti itu. Satu contoh gini. Apa tuh Kang? Saya lagi seminar nih, terus pembukaan kan, Ya. sambutan. Aha. Sambutannya dari Sekda lah. Oke. Oh, orang gitu ya, ada Oke. 1 juta Banyak, orang lah, Oke, 1 juta orang. Ha-ha. Budaya baca kita nomor 2, bersemangat tuh. Budaya kita nomor 2, semua orang tepuk tangan. Tapi Aduh, kalau tadi sini saya mau mengumpat gaya Bandung, titit gitu ya. Tit. Tit. Nomor 2 dari bawah, semua ketawa.
Saya sampai berdiri tuh, saya protes. Oke. Pak, Bapak jangan begitu Pak, itu menghina kita. Itu dengan tertawa, bukannya Bapak mikir gitu. Apalagi teman-teman literat ya, Iya, emosinya membara-bara nih naik pitam. Nah itu nih. yang saya nggak suka, jadi rendah diri orang-orang. Oke. Dan itu diulang-ulang oleh pejabat. Nah harusnya tuh pejabat memberikan sambutan itu yang positif. Oke, walaupun Gitu. itu tadi kita sebagai Indonesia sebagai bagian dari WASIDIP dan WASIDIP itu juga menilai tadi ya Mas Edi ya ada PISA walaupun menurut 3 unsur tadi Lupain yang lah pisah, lupain pisah. lupain tinggalin Kecuali aja ya. satu pisah yang nggak boleh lupain, Apa yang di itu? Itali itu yang pisah miring tuh. Oh. Nah, itu nggak boleh dilupain. Oke, jangan ya. Iya. Iya. Terlepas dari situ tapi apapun kondisi literasi yang masing-masing Kang Golagong dan juga Mas Edi anut ya masing-masing, tapi tetap yang namanya literasi itu harus tetap berproses dan berprogres ya. Nah, tapi ini kan kita punya pandangan yang ya tipis-tipis mirip, tipis-tipis beda lah ya. Tapi kalau menurut Kang Golagong nih, kan masing-masing punya pengalaman di bidangnya. Kang Golagong sejauh dari Sabang sampai Merauke sudah menghamparkan literasi di mana-mana. Kang, sebenarnya dari 3 unsur masalah yang tadi sering Kang Golagong temui ya ketika di lapangan. Sebenarnya ada nggak sih Kang solusi-solusi yang bisa saya kita bisa lakuin solusi juga? ya. Oh, Jadi bisa saya ngasih solusi biasanya ya? biasanya ke para pegiat literasi Aha, oke. mendorong warga belajarnya satu, dia harus punya komunitas. Harus punya komunitas. Iya, karena karakter dari Genji ya Mas Edi ya. Itu salah satunya adalah komunitas atau berkolaborasi. Oke, suka Nah, ngumpul-ngumpul. Iya, suka yang penting ada ngumpul-ngumpul. ide, Nah, ketika literasinya berkumpul, jalan. dia harus punya program. Ah. Jadi hangoutnya jangan ngomong ngalor ngidul, tapi dia Oke. merencanakan. Hangoutnya jangan Car Free Dayan doang. Nah. Car Free Dayannya sambil literasi. Iya. Kalau tadi kata Pak Sunggono itu punya konsep Punya konsep. konsep apa tadi? Konsep kerja. Oke. Jadi ketika kita ngobrol nih, saya ajukan satu solusi. Aha. You punya komunitas, punya program. Oke. Terus yang ketiga dia personal branding. Oke. Punya anggota ada. Iya. Personal brandingnya kuat. Nah, yang tadi program. Yang penting harus ada programnya. Setelah itu baru dia bersinergi. Bersinergi itu ya bahasa networking. Networking. Itu Oke. bahasa- Pokoknya kolaborasinya dikuatin ya. Iya, networking itu penting tuh. Bener. Pertama ya tentu idealisme itu butuh ongkos. Nah, anak-anak Genji dengan tadi personal branding, nah, kayak gini kan pasti personal brandingnya viola doang kan, wajah lalu sapa gitu kan. Gitu ya. Sapa. Nah, itu harus tuh. Harus. Nah, solusi-solusi seperti itu kalau secara masif terus konsisten terus menerus programnya ada, Indonesia baik-baik aja dan itu Baik-baik yang aja. yang ditakuti itu sebetulnya secara politis ya. Pisah tuh ke sana larinya. Kalau Oke. Indonesia disebut oke, nggak ada masalah, semua ngacir. Iya, udah ngalor ngidul kemana-mana, nggak bakal fokus lagi ya kalau ngomongin gitu ya. Itu salah satunya ya, Ya. Kang Golagong harus punya Komunitas. yang jelas komunitas. Ya. Udah ada komunitasnya, Konsep program. konsepnya. Tapi Personal- sebelum konsep, personal personal branding. brandingnya. Selain itu juga harus ada masa, benar nggak sih? Jejaring tadi. Networking. Aduh, keren banget. Gitu. Dari 3 hal yang tadi sering Tapi ditemuin kalau ya. dia penggeraknya laki-laki harus menikah dulu. Oh, harus nikah. Kenapa, Kang? Karena nanti dia larak lirik hancur. Oh gitu. Iya. Sedikit tips ya buat Iya, teman-teman iya. literasi, Jadi, teman-teman literat. Kalau pegiat literasi bikin tadi komunitas Oke. belum menikah, itu bahaya. Tapi kalau literatnya cewek gimana dong? Cewek ya lebih bagus udah punya suami. Oh gitu ya. Kayaknya abis ini saya mau nikah aja deh langsung. Karena itu salah satu yang disebut konsep tiga itu, Iya. tahta, harta, wanita. Gitu. Atau lawan jenis, lawan Bisa jenis. juga gini sih Kang, harta, tahta, viola juga bisa masuk lah ya, boleh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kang Golagong. Mas Edi, tadi Kang Golagong kan udah Ini kayaknya ada punya. bunyi telepon tuh, ada yang nelfon. Oh enggak, nanti aja yang itu yang itu nomor 2 udah nanti Nomor aja. 2. Iya, Mas Edi, kalau tadi kan kita emang udah punya pengalaman lah ya Mas Iya. Edi, pengalaman di masing-masing. Kalau Kang Golagong udah dari Sabang sampai Merauke, nemuin teman-teman literat yang ada di Sabang sampai Merauke dengan segala struggle-nya masing-masing. Iya. Dan ternyata ya itu tadi merumuskan bahwa untuk menghadapi masalah dari literasi itu salah satunya ada networking yang paling terpenting dan juga membentuk komunitas yang paling penting ada konsep kerjanya. Tapi kalau menurut Mas Edi sendiri, Mas Edi sejauh Mas Edi di bidangnya Mas Edi gitu, ngelihat teman-teman mungkin menangkap perkembangan dari progres teman-teman selama mungkin membuat buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan literasi. Sebenarnya masalah apa sih yang biasa dihadapin sama teman-teman dan gimana solusi biasanya Mas Edi itu?
ketika saya membuat program inkubator literasi itu juga bagian dari upaya kita memecahkan masalah tadi. Ada 2 poin nih sebenarnya. Yang pertama itu kalau kita ke daerah ini juga mungkin juga solusinya banyak dilakukan oleh Mas Gulagong juga. Kan beliau kan ketika ke daerah salah satu proyeknya adalah tidak hanya bicara mengkampanyekan membaca tapi juga menulis. Nah, kami bagian dari itu, makanya kehadiran Perpunas Press sebagai publishing house-nya Perhutanan Nasional itu mewadahi tadi. Menjadi wadahnya ya. Nah, ketika kita ke daerah itu salah satu yang menjadi kendala mereka itu adalah ketika kita punya tulisan bagaimana akses penerbitannya. Nah, kalau indie banyak sekarang, vanity publisher banyak, tapi kan harus ada cost yang harus mereka keluarkan lagi. Nah, sekarang Perpusnas ada nggak? Gratis. Gratis. Kalau kami gratis, tapi kami memang bukan dalam tataran industri ya. Kami lebih kepada program untuk 2 hal, penguatan budaya baca dan penguatan literasi itu sebagai e-performance indikatornya Perhutanan Nasional. Jadi kami juga tentunya harus mendukung, harus cascade dengan apa yang menjadi goalnya Perhutanan Nasional. Seperti itu. Terus yang kedua adalah penguatan kapasitas menulis. Penguatan kapasitas mereka menulis. memiliki semangat, terutama teman-teman di Papua Barat. Kami pernah bikin inkubator literasi juga di Papua Barat. Ketika membaca tulisan pertama kali, teman-teman di sana? Ketika membaca tulisan pertama kali itu agak sedih banget itu loh. Kenapa berantakan. Gitu. Berarti kan perlu penguatan untuk kemampuan menulis mereka. Semangat ada. Jadi semangat itu tidak bisa ada, kita biarkan. Nah, kita harus ada pendampingan. Makanya inkubator literasi salah satunya inkubator itu kata dasarnya inkubasi. Memang itu kami ambil diksinya yang selama ini biasa dipakai oleh tadi kedokteran juga ada. Ya, ilmu-ilmu kesehatan IT juga ada. Startup itu juga sebagian dari inkubasi kan. Intinya mereka yang telah memiliki semangat untuk menulis, hasilnya ada, perlu kita inject dengan BIMTEK, dengan Lokakarya, dengan workshop persis, sehingga tulisannya layak untuk diterbitkan. Asik, tepuk tangan dulu dong untuk Perpusnas Press. Tapi sebenarnya nih ya, Kang Gulagong dan juga Mas Edi, dari tadi kita berselisih paham, ini hanya karena kita beda kacamata dan sudut pandang saja. Karena sebenarnya kalau saya pahami, keduanya ini benar-benar dari Duta Baca dan juga dari Perpusnas Press khususnya, sebenarnya saling berkolaborasi. Ada yang mewadahi dan ada yang menginjeksi, membantu menyuntikkan semangat buat teman-teman nih. Aduh, tapi kalau tadi ngomongin tentang inkubator literasi, nah buat teman-teman Sapa Nusantara yang penasaran inkubator literasi itu apa? Silakan nanti saksikan di segmen sebelumnya. Di sana sudah ada tentunya di Sapa Nusantara membahas ya, karena sudah launching inkubator literasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi boleh dong Mas Edi spill sedikit, sebenarnya inkubator literasi ini sejak kapan dimulainya dan kenapa di Kutai Kartanegara itu baru dilaunchingkan? Atau sebenarnya sudah ada tapi teman-teman ini kita kembali suntikan semangatnya gitu? Kita dari tahun 2020 ya. Goal kita itu tiap tahun itu naik terus. Kami bikin namanya roadmap ya. Roadmap bertambah. Baik level provinsi maupun level kabupaten kota. Sudah ada 45 lokus ya. 45 lokus. Ada 45 lokus. Termasuk Kutai Kartanegara. Belum termasuk itu di tahun 2023. Nah, Kutai Kartanegara itu adalah lokus ke-5 di tahun 2024 ini. Jadi bersiap-siap buat teman-teman Sapa Nusantara nih. Ya nanti juga dapat uang pembinaan juga loh ya. Tulisannya diterbitkan, dibukukan, dan nanti gratis dong. Jadi tentunya kita juga turut memanggil untuk sobat literat ya, sobat Sapa Nusantara. Dan ini berlaku untuk umum ya, baik itu pustakawan, pengelola pustakaan, siapapun dia, profesinya apapun. Karena dalam pandangan kita, profesi apapun itu harus dilengkapi dengan kompetensi menulis. Misalnya guru yang bisa menulis juga. Jangan hanya guru yang bisa menulis, karyawan yang bisa menulis. Meskipun dia endingnya bukan sebagai seorang penulis ya, tapi minimal kompetensi menulis itu tentunya akan melengkapi apa yang telah mereka miliki selama ini. Profesi apapun itu. Jadi ini terbuka untuk umum. Wah, saya kalian nih untuk Ding Sanak, Sapa Nusantara yang punya kegemaran untuk menulis langsung aja pantengin ya di Dinas Karsipan dan juga Perpustakaan. Kalau nggak salah yang terbaik tulisannya dikasih hadiah ya? Hadiah gitu? ada. Berapa orang? 3 orang. Dalam penilaian juara 1 2 juta Mas. 2 juta ya? Juara 2 1,5, juara 3 1 juta. Kalau khusus Kutai Kartanegara bisa 100 nggak Kang yang terbaiknya? Bisa. Ya. Jalur dalam ya. Ada sponsornya dong yang katanya punya
bisnis ikan tuh. Kenal lagi dong. Ya tapi ngomong-ngomong tentang bisnis ikan, jadi ngomongin tentang bisnis ikan nih. Tapi sebelum itu silakan teman-teman di Insana Sapa Nusantara silakan dicatat ya, kita pantengin karena bertepat hari ini sudah launching inkubator literasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan Mas Edi boleh dong kasih bocorannya, misal nih membludak banget yang menulis ya Kang Golagong ya, barangkali abis nonton Sapa Nusantara Kutai Kartanegara membludak banget nih, banyak yang nulis. Tapi sebenarnya tulisan-tulisan yang akan diterbitkan secara gratis apakah akan dikurasi dulu atau gimana tuh Kang prosesnya? Di luar inkubator literasi tentunya juga ada proses penelaan atau kurasi dari kami. Siap. Ada dong, skema editorial tetap berjalan. Meskipun Siap. kami bukan sebagai industri, tapi kualitas itu tetap harus terjaga. Jangan sampai naskah yang masuk itu untuk tahun 2023 kemarin ratusan. Wow. Kami kan ada membangun satu e-publishing ya. Jadi para penulis itu bisa mengirimkan naskahnya secara online dengan e-publishing.perpus.go.id. Jadi kami tinggal menelaah aja, merapatkan di redaksi apakah ini layak atau tidak. Maksimal satu orang boleh ngirimin berapa? 1.000 gitu? Kalau yang sekarang satu nama satu aja. Oh, satu nama satu Iya. aja ya. Berarti karya terbaik yang sudah direnungkan 7 bulan 7 malam ya, Kang Golagong ya. Oke, tapi tadi Kang Golagong udah ngomongin tentang Ngomong ngantuk nih, ada kopi nggak ya? Boleh ya, pakai kopi kali ya kita ya. Ada airnya. Ada dong airnya ini, boleh kali ya, boleh kali ya. Boleh. Biar lebih apa nih Kang? Biar lebih segar. Iya, biar. Dikit banget Nggak, sih. cukup deh. Biar ada ruang untuk ikan patin. Tapi ngomongin ikan patin dan keramba tadi ya. Kebetulan ini Mas Edi dan juga Kang Golagong, kita juga berterima kasih banyak karena tentunya Sapa Nusantara Kutai Kartanegara ini hadir dengan wajah baru, orang-orang baru, konsep baru yang lebih menarik. Dan pada hari ini kita lagi ada di mana nih kira-kira nih? Ini rumah makan asik juga ya ini ya. Apa nama rumah makannya ya? Ini tuh ada di Himbakaraka. Tepuk Wih. tangan dulu kamu untuk Himbakaraka. Apa itu artinya Himbakaraka? Bahasa Ini lokal. kayaknya ini kita perlu ngundang sih nanti ya episode berikutnya lagi ya kayaknya Sedang ya. Himbakaraka ya. Jadi himba tuh bunyinya hampir sama dengan simba atau rimba. Entar kita Ah. ngebedah jadi ngebedah Himbakaraka nih jadinya. Iya. Tapi Kang Golagong dan juga Mas Edi, tentunya kalau kita ngomongin tentang literasi ini sangat luas sekali. Salah satunya tadi ada membaca, salah satunya ada menulis. Tapi kalau dari tadi kita udah ngomongin tentang membaca, terus juga ada nyetak nih teman-teman nih dari Insana Sapa Nusantara Kutai Kartanegara, peluangnya tinggi banget ya yang punya kegemaran menulis ya. Silakan nanti boleh langsung kepoin aja di inkubator literasi Kutai Kartanegara, lebih kepoin lagi ke Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kutai Kartanegara karena Perpusnaspres sudah siap ya Mas Edi ya untuk menerbitkan karya teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara. Tapi ngomong-ngomong tentang literasi, kita balik lagi. Ini kan ada salah satunya membaca dan juga menulis. Kalau menurut Kang Golagong, sejauh ini dari Sabang sampai Merauke, kalau tadi membaca udah kita singgung-singgung, kalau menulis nih, Ya. Kang, sebenarnya kan sekarang kita nggak jauh-jauh dari yang namanya era digitalisasi ya. Ya. Orang tuh kayaknya kalau ngebuka buku gitu ya, nulis itu kayaknya gimana ya, udah males gitu, mager gitu. Tapi sebenarnya Kang Golagong, konsep menulis literasi ya, menulis di bagian literasi itu apakah hanya sebatas menggunakan pulpen atau pensil dan juga buku, ataukah kayak kita nulis status gitu ya, nulis caption, nyindir mantan gitu ya, itu termasuk nggak sih sebenarnya? Ya. Bicara mantan jadi inget Fajar Sad Boy saya. Fajar Sad Boy itu Gen Z yang keterampilan linguistiknya bagus. Oke. Gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi soal literasi tulis Ya, ya. menulis. Jadi ada kesalahpahaman dari kita Gimana bahwa tuh, Kang? menulis itu harus tulis tangan atau mesin tik. Bener, Padahal bener, sebetulnya bener. sekarang udah Sebenarnya pakai gimana tuh? handphone. Nah, kita harus tahu bahwa platform digital itu digemari Oke. ya. Anak-anak Gen Z itu atau juga sebelum Gen Z misalnya. Ya kita semua itu menulis kalau saya menulis pakai laptop ya. Oke. Anak sekarang pakai apa? Istilahnya apa sih? Istilahnya Ada Smartphone, gawai, Gen ya. gawai. pakai WA gitu ya. Oke. Nah, mereka cari cuan atau uang lewat platform digital. Setuju. Ya, Banyak kita malah dengar ya sekarang, kan banyak ya platform-platform digital dan itu meningkat drastis. Makanya si peneliti itu mengatakan kita rendah budaya bacanya, saya nggak percaya. Anak-anak kampung sekarang mencoba menulis itu dengan cahaya.
Menulis dengan cahaya. Iya. Konsepnya gimana tuh nulis Nah, dengan itu, cahaya? Kalau saya kan menulis dengan kata. Oke. Nah, anak Gen Z menulis dengan cahaya tuh bikin reels, Oh, ya, gitu bikin film pendek. Mhm. Dan itu nggak apa-apa. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang, terutama para peneliti itu. Orang-orang Gen Z ini sekarang ketika mau bikin video kreatif, konten-konten kreator ya, itu mereka mengonsep dulu. Mengonsep, Sebenarnya melalui proses literasi iya, juga ya, Kang ya. itu. Cuman Oke. orang selalu menganggap bahwa Literasi literasi ya udah nulis, bikin novel, bikin dalam buku arti gitu ya. alfabet. Oh, ternyata Makanya sebenarnya luas ya. luas. Kita nulis status, ada minyak goreng murah. Tahu nggak bahayanya kalau kalau peneliti itu bilang bahwa literasi digital di Indonesia baik-baik Apa saja. tuh? Apa? Dampak ekonominya. Kenapa sampai ke dampak Ya, ekonomi? pabrik handphone bakal meledak. Oh, gitu ya. 270 juta orang Indonesia. Ya, nanti ini pabrik para peneliti ini kehilangan Iya. kehilangan objek penelitiannya. Oke, Ya, oke. saya sih oke. melihatnya ke sana. Oke, Ini soal jadi- politik ekonomi global. Oke. Ya dan itu tadi ya sebagainya Kang, lah. sebenarnya konsep literasi ini kalau kita kaitkan dengan menulis bukan hanya tadi menulis melalui mesin tik, melalui goresan pulpen atau pensil di atas kertas saja, bahkan seluas itu. Apalagi tadi disrupsi era digitalisasi Ya. tadi ya Kang Golagong. Makanya saya pengen sekali orang-orang tua atau menteri atau dan sebagainya berani bilang bahwa literasi di Indonesia baik-baik saja. Sekarang semua orang harus beradaptasi dengan Gen Z. Asik. Nah, dengan Gen Z kenapa? Kenapa? Karena Nabi Muhammad udah bilang tuh, Aha. ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya dan Iya. sekarang kita lagi di zaman era Di zaman era digitalisasi. digital, gitu. Asik. Saya mau cerita soal pengalaman ya. Jadi boleh suatu yang hari penting nggak 3 hari 3 malam ya? Enggak. Suatu hari saya lagi duduk di sebuah lobby production house. Oke, kenapa tuh? Di depan saya cewek kayak kamu lah. Berarti cantik, imut, manis, Iya, nggak manja. kira-kira gitulah. Oh, gitu ya. Nah, saya bertanya kan, Mbak siapa? Dia menyebut nama, dia penulis Oke. Dear Nathan. Oh, dia penulis Dear Nathan. Tahu Siapa ya? coba? Oke. Nah, saya ditanya, Mas siapa? Saya Golagong. Mhm. Dia tahu nama itu. Mas mau ngapain? Mau memfilmkan Balada Siroy. Ah, oke. Saya tanya ke dia, kamu ngapain? Mau membukukan film Dear Nathan. Nathan. Jadi sebenarnya Nah, coba Dear Nathan muncul di Wattpad. oke. Balada Siroy muncul di majalah. Oke. Di majalah dulu. Oke. Lalu saya membukukan Balada Siroy, dia memfilmkan Dear Dear Nathan. Nathan. Ujungnya, saya memfilmkan buku saya, dia membukukan filmnya. Jadi sebenarnya ahli media aja ya Kang Santai, ya? Aliwana. Oh, Makanya benar. santai, nggak apa-apa. Oke. It's okay, negeri kita nih hebat. Berarti Kang Golagong ini teman-teman kreatif di sini sebenarnya juga sedang berliterasi Iya. ya Kang? Bukti hebatnya Indonesia itu apa? Apa tuh? Film horor Mhm. itu baik-baik saja. Nggak pernah saya ngedenger kesurupan nonton, nggak ada. Berarti memang setan, jin dan sebagainya itu memang mendukung kita. Oh gitu ya. Bener nggak? Itu analogi ya. Oke, Analogi. oke, Saya nggak oke. pernah tuh lihat apa media online atau koran. Oh penonton hantu di Aduh. Samarinda keluar itu kesurupan, nggak ada, happy aja. Oke deh. Tapi Kang Itu Golagong. analoginya tuh. Aduh pokoknya kalau udah ngomongin literasi bareng Iya. Kang Golagong sama Mas Edi udah deh kita bakal 3 hari 3 malam nggak bakal Iya. kelar. Tapi Kang Golagong ngomongin tentang literasi tadi kan benar ya kita sedang di era digitalisasi Iya. dan tidak hanya terbatas bahwa literasi apalagi menulis itu hanya di secari kertas atau bahkan lebih ininya di mesin ketik gitu. Tapi kalau menurut Kang Golagong kan Kutai Kartanegara ini apalagi Ding Sana Sapa Nusantara Kutai Ya. Kartanegara ini kali ini benar-benar nyata Kang, benar-benar nyata sudah dihadapkan dengan posisi IKN ya yang Oh, ya. sudah hadir di sini. Nah, boleh dong Kang, sebelum nanti kita akan mengakhiri ini semua, sebelum nanti kita akan lanjut makan ikan patin, kalau menurut Kang Golagong sendiri sebenarnya gimana sih teman-teman Ding Sana Sapa Nusantara Kutai Kartanegara ini harus ambil sikap Kang? Yang suka literasi harus ngapain enaknya, apalagi kehadiran IKN ini Nah, menjadi peluang. misalnya begini, Nah. saya punya ide, tapi Oke. saya nggak punya wewenang, Oke. maka ide saya hancur, ya kan? Oke, punya ide. Tapi nggak punya otoritas, Oke. ide saya dianggap brilian. Mhm. Nah, era pemerintah sekarang itu punya ide kota masa depan, Oke. ya. Mhm. Nah, kebetulan yang punya ide itu punya wewenang, Ah, siap. bener nggak? Asik, asik. Makanya Boleh, kalau ada yang boleh, nggak boleh. setuju, jadi presiden aja. Oh, gini.
atau pindah Karena negara? itu politik kan, politik ya. Oke. Nah kita lihat kebermanfaatannya. Nah dulu saya pernah ke Palangkaraya karena Bung Karno pernah bilang bahwa ibu kota tuh harus di sana. Oke, setelah ke Palangkaraya. Nah saya apa melihat yang terjadi? memang Kalimantan ini kan memang wilayah yang jarang gempa ya. Terus berada di tengah-tengah. Asik. Yang kedua, memang kota masa depan punya ide. Kelompok ini nih punya ide. Kelompok yang berkuasa. Coba bayangin kalau idenya dia tidak punya wewenang, maka Indonesia tidak bergejolak. Ini dinamika. Bayangin ya, Genji, saya sih ingin Genji itu merespon dengan baik. Oke. Bahwa akan ada mobil mengambang begitu ya, seperti Oke. di film Star Wars Iya. misalnya. Udah dibuktiin tuh kereta api tidak ada relnya ya Mas Edi ya. Udah jalan Oke. tuh. Mudah-mudahan sih jalan seterusnya ya. Takutnya mati listrik kan repot banget gitu. Tapi maksud saya IKN ini adalah kota masa depan untuk anak cucu kita. Barangkali saya nggak menikmati. Tentu kalau ditanya bosan nggak sih dengan Jakarta? Bosan saya dengan Jakarta. Itu aja, nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Nah sekarang IKN itu kan ada semacam narasi-narasinya. Oke. Ada semacam kita semua menyaksikan. Saya tidak bilang bahwa Jakarta itu dibangun kolonial. Tidak akan begitu. Tapi kita memang harus memberi kesempatan kepada orang-orang yang sedang punya wewenang untuk merealisasikan ide-idenya. Untuk merealisasikan Ide-idenya. termasuk masyarakatnya juga ya Kang. Iya, bayangin. Saya ngebayangin Kalimantan itu bergejolak, kemudian berdampak ke Sulawesi, berdampak ke timur, dan Jakarta bisa bernapas lega lah. Bernapas lega, tidak terlalu sesak. Itu sih kalau saya sih melihat peluang, ada semacam ada peluang-peluang untuk kita jadi diberi ruang orang Oke. Kalimantan, orang Timur, dan termasuk orang Indonesia, orang Jakarta, Jawa, diberi ruang untuk berpikir bahwa nggak bisa ditolak lagi IKN itu memberi kesempatan kepada Kalimantan. Emang Indonesia Jawa doang? Itu emang Indonesia cuman Bali doang? Oke. Itu. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kang Lago. Hidup IKN. Wah, Hidup IKN. IKN. Mas Edi, Iya. ayo Mas kita ambil posisi. Mas Edi, tadi kan Kang Golagong udah. Kapan kita foto di IKN yuk? Belum. Aduh, kayaknya abis ini kita langsung Iya. pergi ke IKN gak sih? Iya. Oke. Mas Edi belum juga ya? Mas Edi udah belum? Di nolnya, titik Nolnya. Ah, Iya. titik nolnya udah. Kang Tapi Golagong. saya nggak mau Udah. pindah. Ah, nggak mau pindah. Saya nggak mau pindah. Oh, udah cukup di sana Udah aja Jakarta ya. saja. Ah, ya udah. Tapi Mas Edi. Kalau saya ada rencana mau cari tanah lah. Aduh, Tanah, ya. ayo teman-teman di sana Sapa Nusantara Kalau punya nggak ada, tanah kalau langsung mahal infoin. ngekos dulu lah, ngekos dulu. Jangan coba-coba, soalnya Kang Golagong ini ya Mas Edi penilai rumah banget. Iya. Setiap rumah yang didatangin selalu ada unsur-unsur yang dia nilai gitu. Ditawar nanti ya. Oke, Mas Edi. Ini kan kita ngomongin tentang ibu IKN. kota Nusantara ya. Tadi Kang Golagong udah kasih pandangannya, perspektifnya. Tapi boleh dong Mas Edi kasih semangat buat teman-teman nih. Apalagi tadi berkaitan dengan Kang Golagong udah nyebutin bahwa yang namanya sejarah termasuk kearifan lokal itu tidak boleh ditinggalkan. Saya juga yakin bahwa inkubator literasi ini hadir tentunya tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada ya Mas Edi ya. Boleh dong dikasih semangat buat teman-teman Sapa Nusantara Kutai Kartanegara yang sedang menonton nih. Gimana seharusnya kita tuh bersikap dan mengambil peran. Nah, sekaligus barangkali teman-teman yang gemar literasi menulis, barangkali mau masukkan muatannya ke dalam inkubator literasi, silakan Mas Edi. Untuk teman Sapa Nusantara, nilai-nilai kearifan lokal itu bukan untuk kita tinggalkan, tapi untuk kita lestarikan. Ditulislah apa yang teman-teman ketahui tentang nilai-nilai kearifan yang ada di sekelilingnya ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya ya. Kita tidak harus menulis hal-hal yang selama ini sudah banyak dimunculkan, justru yang ada di sekitar kita yang memang dia memiliki nilai-nilai, value-value yang itu bisa kita munculkan dalam bentuk tulisan. Karena sesungguhnya jika apa yang ada di sekitar kita, tradisi, kebaikan-kebaikan itu tidak bisa kita tuliskan hari ini, khawatir justru nanti akan musnah. Banyak kejadian dalam beberapa diskusi kami dengan teman-teman di daerah juga, dari tradisi lisan, kemudian musik-musik yang mengangkat kedaerahan itu sudah hampir punah. Karena apa? Karena arus modernisasi dan digitalisasi ini di sisi lain memang ada dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah
banyak anak-anak muda terlena dengan apa yang disajikan dalam dalam konten-konten yang mereka terima. Nah, oleh sebab itu dengan inkubator literasi ini diharapkan salah satu hal yang ingin kita upayakan adalah nilai-nilai tradisi-tradisi lokalitas, baik itu terkait masalah budaya, kesenian, kuliner, tempat-tempat wisata, itu yang perlu kita tulis ulang lagi dalam kegiatan inkubator literasi Pustaka Nasional ini. Asik, makin nggak sabar ya ini pasti teman-teman di sana Sapa Nusantara Kutai Kartanegara untuk mulai nih menulis dan juga meliterasikan Kutai Kartanegara tadi menurut kegemarannya masing-masing. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri ini ada ribuan mata sedang memandang kita, Kang dan juga Mas. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya teman-teman di sini? Dapat ini hadiah makan bersama Golagong. Ikan patin. Oh gitu Makan ya. bersama Golagong. Itu termasuk hadiah ya Mas Edi ya. Oke deh, gak terasa sesaat lagi kita akan mengakhiri episode Sapa Nusantara Iya. Kutai Kartanegara kali ini. Closing, Tapi closing. sebelum kita tutup, boleh dong Iya. terakhir kita akan mendengarkan ini suara merdu dari Kang Golagong. Silakan Jadi Kang Golagong. closing saya sekarang sedang ada tiga rencana. 3 rencana apa aja? Satu, saya sedang menulis cerita horor. Oke. Judulnya Ngidam Kuntilanak. Ngidam kuntilanak. Gimana Serius itu ini? Mas Edi? Oh, itu udah dimulai, tapi setiap mengetik itu saya seolah-olah di belakang saya tuh Ada ada kuntilanak? orang yang berdiri. Oh gitu. Jadi saya selalu tersendat gitu. Jadi nggak saya terusin. Tapi itu sedang saya garap. Oke. Yang sedang kedua, digarap ya. saya sedang merencanakan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo. Oke. Kalau nanti tahun depan. Kenapa saya ingin menitipkan ke beliau? Kan perpustakaan beliau itu, perpustakaan Pak Prabowo itu luar biasa mewah. Oke. Nah, saya ingin Apa yang menitipkan mau dititipin? bahwa Pak Prabowo, Bapak harus marah karena kita sering dihina, budaya bacanya rendah. Buktikan ke mereka perpustakaan Bapak yang mewah itu, sebarkan ke Tepuk tangan dulu iya, dong. jadi saya pengen. Asik. Nah, saya kan punya semacam otoritas sebagai duta baca Indonesia. Jadi saya mau bilang, Pak, perpustakaan yang mewah itu bukan di Bapak aja dong, bangun seluruh Indonesia. Oke. Uang Prabowo itu kan banyak Mas Edi. Kudanya ada berapa itu? Ya. Nah, Apa itu. ngitungin kuda? Yang ketiga agak Yang konyol. ketiga, apa? Saya pengen berfoto dengan Fajar Sad Boy. Serius. Dia Kenapa harus direalisasikan? punya kata-kata nggak hari ini? Kata-katanya apa ya? Apa bedanya viola sama kukar? Nah, Nggak perlu banyak Pak, kata-kata ya. Fajar tuh bisa. Apa bedanya viola sama kukar? Kukar suatu waktu bisa saya tinggalkan. Kalau Tapi viola nggak mungkin saya tinggalkan. Itu Fajar yang ngomong. Asik. Gila itu anak seumur dia. Jadi saya 3 hal itu mudah-mudahan bisa terwujud. Oke, Itu tepuk tangan literasi dulu dong semua buat itu. Kang Golagong. Aduh, pokoknya episode Sapa Nusantara Kutai Kartanegara dengan wajah baru, konsep baru pada hari ini tuh benar-benar luar biasa. Nantikan lagi episode berikutnya, tapi sebelum itu kita akan minta dulu dong. Boleh dong kata-kata hari ini Mas Edi? Apa ya? Kalau kita bicara literasi itu tidak bisa dipisahkan dengan buku. Berbagai permasalahan tadi yang disampaikan oleh Mas Gong sama saya juga, bahwa salah satu mengapa literasi kita masih dalam tahap yang belum membedakan, salah satunya memang akses terhadap sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, sumber belajar dan sebagainya. Oleh karena itu dengan bukulah kita jadikan satu medium, satu tools untuk menguatkan literasi kita. Terakhir saya ingin mengutip kata-kata Barbara Tuchman ya, itu adalah seorang penulis dengan beberapa hadiah Pulitzer yang dia ngomong tentang buku juga, bahwa buku adalah pengusung peradaban, tanpa buku sejarah diam, sastra bungkam, sains lumpuh, pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan. Dengan buku kita akan berubah menjadi lebih baik lagi. Asik, tepuk tangan dulu dong. Kelihatan banget Bayangin fokusnya kan stresnya kalau ya. dua-duanya serius kan? Iya. Aduh, oke di sana Sapa Nusantara Kutai Kartanegara tidak terasa saking serunya perbincangan kita pada hari ini tidak terasa. Episode Sapa Nusantara Kutai Kartanegara segera kita akhiri. Untuk kawan-kawan di sana segala yang masih penasaran dengan episode-episode berikutnya, jangan lupa di subscribe ya, tentunya di subscribe ya.
Langsung Subrek. aja Subrek, ya. subrek. Iya, Jangan lupa subrek. disebarkan seluas-luasnya. Ayo kita sama-sama menjadi generasi literat tentunya untuk masyarakat Kutai Kartanegara secara umumnya. Dan kali ini saya Viola Melinda, terima kasih banyak Ya. Kang Golagong, Mas Edi. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Senang sekali saya bisa memandu ini perdebatan yang dingin sebenarnya, tapi tentunya demi literasi apapun Kalau akan namanya kita diubah lakukan. Viola Kukar. Karena ingetnya ke Vena Melinda kalau Gimana ya, nanti kita boleh minta vote ya dari kawan-kawan di sana sama Nusantara Kutai Kartanegara. Tidak terasa kita ngomongin tentang literasi, sebenarnya itu ya di sana literasi itu sangat luas dan general. Jangan sampai mendoktrin diri kita ya, mengkunokan diri kita sendiri hanya untuk literasi. Apalagi dengan kehadiran IKN tetap sama tentunya, jangan hanya kita menjadi penonton, kalau bisa kita menjadi pemain bahkan pemenang di kota kita sendiri. tapi ngomong-ngomong kamu sendiri setuju sama IKN sebagai orang Kalimantan? Kalau saya setuju kalau saya dapat posisi ya. Luas. Kang Golagong ya. Tapi dapat posisi itu nggak bisa serta-merta gitu aja dong Kang Iya, Golagong. berjuang. Melalui proses. Kerja Itu keras. tadi. Oke, di sana Sapa Nusantara Kutai Kartanegara, silakan boleh nanti kepoin episode berikutnya masih di Sapa Nusantara Kutai Kartanegara. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Patin. Patin. Saya Viola Melinda pamit undur diri. I love apa tuh? I love Viola. Terima kasih. Hey.